wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid sebagai moderator dari kelompok 1 Psikologi Pendidikan yang terdiri dari 6 anggota. Yang pertama saya sendiri Abdul Hamid, yang kedua Sulfeni Nurul Hikmah, yang ketiga Andi Panoingi Hamzah, yang keempat Muhammad Fahri Nurwin, yang kelima Iswan Nurian, dan yang keenam Muhammad Khalil Gibran. Nah, materi yang akan kami presentasikan yaitu mengatasi kesulitan belajar di kelas yang heterogen. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulfeni Nurul Hikmah, NIM 230350501033. Selaku pemateri pertama, akan menjelaskan materi tentang definisi kelas heterogen. Saya akan membahas 2 poin, yaitu mengenai pengertian dan contohnya. Pengertian dari kelas heterogen. Kelas heterogen merujuk pada kelas yang terdiri dari siswa dengan beragam latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Di dalam kelas heterogen ini, di mana siswa dapat memiliki kemampuan akademik yang beragam, sehingga mampu menciptakan dinamika belajar yang unik. Adapun contohnya yaitu seperti siswa yang berkebutuhan khusus, di mana kita dapat temukan di sekolah-sekolah dengan siswa dari berbagai usia dan kemampuan mereka masing-masing. Nah, di sini di mana guru harus menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua siswa, sehingga dapat sehingga mampu mendorong kerjasama antar siswa dan memungkinkan mereka untuk terus saling belajar antara satu sama lain. Mungkin itu saja materi singkat yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Good job. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Sulfaini. Tantangan dalam kelas heterogen. Menyesuaikan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam. 2. Motivasi. Menjaga motivasi semua siswa agar tetap aktif dan terlibat dalam proses belajar meskipun mereka tidak memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Manajemen. Mengelola kelas dengan baik, memberikan perhatian yang cukup bagi semua siswa, dan mengatasi perilaku yang menantang. Oke. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Andi Panoingi Hamzah, yaitu identifikasi karakteristik siswa. Nah, dalam identifikasi karakteristik siswa ini ada 3 poin, yaitu gaya belajar, kemampuan, dan juga motivasi. Dalam gaya belajar memiliki 4 poin, yaitu visual, auditory, kinestetik, dan juga campuran. Nah, dalam visual ini itu seperti seseorang yang melakukan pembelajaran dengan dosen, yang dimana seseorang itu harus memiliki kemampuan untuk mendengar ataupun melihat secara langsung dosen yang menjelaskan. Lalu yang auditory yaitu seperti seseorang yang sedang menonton video yang secara tidak langsung itu dia lebih enak belajarnya dengan cara mendengarkan. Lalu kinestetik yaitu seseorang yang belajar melalui, misalkan ada seseorang yang belajar melalui buku dan dia itu susah untuk melakukan pembelajaran dari situ, maka dari itu dia itu harus melakukan gerakan dengan cara langsung melakukan praktek, seperti misalkan dia memiliki tugas untuk bagaimana cara melakukan roll ke depan, yang pasti dia akan bingung jika dia menulisnya secara langsung dibandingkan dia melakukan praktek secara langsung. Itu pasti beda. Dan juga ada campuran, yang dimana campuran ini tuh campuran dari visual, auditory, dan juga kinestetik. Lalu yang kedua itu ada kemampuan.
yang dimana tingkat pemahaman, kecepatan belajar ataupun bakat khusus. Yang ketiga ada motivasi, yang dimana minat, keinginan dan rasa percaya diri ini itu harus dibantu dari bantuan dari dosen ataupun pelatih kita, sehingga kita memiliki rasa keinginan sehingga dapat tercapai yang kita inginkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswan Renovean dengan NIM 230302502042. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu strategi pengajaran efektif. Pembelajaran diferensiasi yaitu menyesuaikan tingkat materi, metode pengajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan dalam pengajaran yang bertujuan untuk menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa, di mana guru menggunakan berbagai strategi untuk memastikan bahwa setiap siswa menerima pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahamannya. Selanjutnya, pengelompokan. Membagi siswa ke dalam kelompok kecil berdasarkan kemampuan atau minat mereka untuk memfasilitasi interaksi dan kolaborasi. Jadi, pengelompokan adalah strategi pembelajaran di mana siswa dibagi ke dalam kelompok kecil berdasarkan kriteria tertentu seperti kemampuan akademik, minat, atau gaya belajar. Di mana metode ini bertujuan untuk menciptakan interaksi yang lebih intensif dan kolaborasi yang lebih efektif. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek, yaitu membuat proyek yang menantang dan menarik untuk membantu siswa belajar melalui pengalaman. Jadi pembelajaran berbasis proyek adalah metode belajar di mana siswa mengajarkan sebuah proyek nyata yang menantang dan relevan, di mana proyek ini dirancang untuk motivasi siswa mengeksplorasi dan menerapkan konsep yang dipelajari dalam konteks kehidupan nyata. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari Iswan Renovean. Materi yang akan saya sampaikan selanjutnya itu penggunaan teknologi. Nah, di mana penggunaan teknologi ini sangat berperan penting untuk bagaimana mahasiswa bisa menggunakan aplikasi sebagai bahan edukasi atau sebagai video pembelajaran dan sumber online untuk memperkaya materi pelajaran. Nah, banyak sekarang mahasiswa yang menggunakan EA seperti ChatGPT atau Perplexity EA untuk bagaimana mencari materi-materi yang bisa diambil untuk dalam sebuah mata kuliah yang dilaksanakan. Nah, yang kedua itu akses informasi. Nah, setiap penggunaan teknologi mahasiswa itu bisa memberikan akses informasi. Biar itu ketika ingin menyampaikan suatu informasi ke teman-temannya atau informasi ke dosennya, itu bisa secara cepat karena adanya suatu teknologi. Nah, sekarang itu kan di zamannya lagi Gen Z. Kita mengikuti zaman di mana lagi tidak ada lagi tentang koran, tidak lagi telepon tangan. Itu sekarang itu teknologi semakin canggih. Nah, sekarang itu kita harus mengikuti zaman. Nah, teknologi semakin canggih. Setiap yang aplikasi-aplikasi tersedia kita bisa gunakan untuk bagaimana bisa akses informasi lebih jauh lagi, seperti kita bisa mengetahui informasi tentang sepak bola di Indonesia maupun di luar negeri, karena sekarang itu teknologi semakin canggih, kita bisa mengakses hal tersebut. Nah, yang ketiga itu tentang komunikasi. Nah, memudahkan komunikasi antar guru dan siswa. Nah, di sini ketika
kita mengalami sebuah sakit dalam proses mengajar, pasti kita menggunakan sumber komunikasi di handphone untuk meminta izin kepada guru atau dosen kita untuk tidak masuk pada perkuliahan yang dia ampu. Karena kenapa? Dalam suatu proses mengajar itu bukan tentang komunikasi di dalam kelas saja, baik itu di luar kelas, karena teknologi semakin canggih, kita bisa menggunakan teknologi kita sebagai bahan untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi kepada dosen. Nah, adapun melalui platform digital seperti aplikasi pesan atau website. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ke materi saya pertama, bahwasanya sudah banyak AI yang diciptakan, ada ChatGPT dan Flexibility. Kita bisa mengambil rangkuman dan jurnal-jurnal apa yang kita bahas di mata kuliah kita ini. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Abdul Hamid. Kolaborasi guru dan orang tua. Komunikasi terbuka akan membangun hubungan yang erat dan komunikasi yang terbuka dengan orang tua. Yang dalam artian apa? Kita bisa sharing ataupun berbicara banyak kepada orang tua bahwa komunikasi ini sangat penting bagi seorang siswa ataupun seorang guru yang melatih seorang anak untuk bisa mencapai prestasi maksimal. Yang kedua itu adalah informasi, berbagi informasi tentang kemajuan, kesulitan, dan kebutuhan belajar siswa agar kita bisa memonitoring apakah kemajuan siswa tersebut, apa kesulitan dari siswa tersebut, dan kebutuhan belajar apa yang perlu dibutuhkan dan diberikan kepada siswa tersebut agar dia bisa mencapai apa yang kita dambakan. Bekerja sama untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Dalam pembelajaran kita harus mengadakan yang namanya strategi agar kenapa siswa tidak gampang bosan ataupun tidak sulit buat memahami materi yang kita sampaikan agar mereka bisa mencapai prestasi maksimal mereka. Pendekatan pembelajaran individu. Identifikasi, mengenali kebutuhan dan potensi individual masing-masing siswa agar kita bisa mendapatkan dan mengetahui kebutuhan atau potensi yang dimiliki oleh seorang siswa tersebut. Yang kedua, rencana. Membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa agar kita bisa mengetahui apa kebutuhan yang sangat mendasari seorang siswa. Yang terakhir adalah evaluasi. Memantau kemajuan dan memberikan umpan balik individual agar kita bisa menentukan atau mengetahui kemajuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari pembahasan Muhammad Khalil Gibran. Yang akan saya bahas itu adalah evaluasi dan umpan balik. Nah, beragam metode umpan balik dan monitoring. Nah, beragam metode itu seperti berbagai metode penilaian. Nah, di setiap sekolah maupun mahasiswa itu beragam-beragam cara dosen atau guru dalam melakukan suatu penilaian. Nah, seperti dalam tes tertulis maupun itu non tertulis, baik itu proyek dan kita melakukan suatu presentasi dan bisa tugas juga sebagai portofolio. Nah, selanjutnya itu umpan balik. Nah, bertujuan untuk membangun spesifik untuk membantu siswa memperbaiki diri. Nah, umpan balik di sini dari dosen kita maupun guru kita untuk bagaimana bisa menyampaikan bahwa kekurangan yang kita ada. Misalnya kekurangan kita dalam belajar masih kurang fokus pada materi yang disampaikan, dan dosen akan mengevaluasi hal tersebut, dan itulah tugasnya bagaimana umpan balik berperan penting dalam hal ini. Yang terakhir itu monitoring. Dalam artian itu memantau kemajuan mahasiswa, di mana kemajuan itu mahasiswa itu secara berkala dan bisa memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada siswa maupun mahasiswa. Nah, di setiap mahasiswa atau siswa itu secara berkala itu akan meningkat kemajuannya. Nah, makanya ada fungsinya evaluasi dari dalam monitoring. Dalam artian
dosen itu harus mengevaluasi mahasiswanya atau mahasiswa untuk bagaimana di setiap semester yang dia laksanakan atau kenaikan kelas itu harusnya ada evaluasi dan monitoring pada hal tersebut. Karena kenapa? Nah, di setiap monitoring itu adanya memantau dalam artian bahwa dosen ingin memantau mahasiswanya untuk bagaimana dia pengetahuannya berkala makin meningkat, makin kesini makin meningkat. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya terus terang nggak tahu ini tiba